Dia kayak setan, suka merebut suami orang. Yo. Yo. Asal kamu tahu, yo. Suami kamu itu dulu bekas suamiku, yo. Jadi siapa yang merebutnya? Yo. Kamu merebut aku, yo. Yo. Sekarang dia sudah jadi suami aku, yo. Berarti kamu yang gatal-gatal. Yo. Perempuan setan, kamu ngaca-ngaca dong. Jangan ngacanya di comberan, yo. Jelas-jelas dia mencintai aku, yo. Harusnya kamu yang ngaca, yo. Dia itu suka sama kamu karena kamu guna-guna, yo. Jangan kurang ajar, yo. Ayo. Mau apa kamu? Dwi Pangga, bagaimana caranya kamu bisa masuk ke tempat ini? Lalu kamu mendapatkan pakaian ini dari mana? Nanti saja aku jelaskan semuanya. Sekarang cepat ganti pakaian yang kamu gunakan dengan yang aku gunakan. Hormat saja. Prajurit! Perketat penjagaan di depan kamar palasi. Mengerti kalian? Baik, Kanjeng. Palastri, malam pertama yang kita tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Aku yakin kamu pasti sangat bahagia, Palastri. Seperti aku merasakan sangat bahagia malam ini. Tapi kenapa tanganmu kasar sekali? Tidak apa-apa, Palastri. Mungkin kamu mengerjakan pekerjaan sangat berat di istana. Kamu tenang saja. Aku tetap mencintaimu, Palastri. Ajar! Jangan menuduhku, Byakta. Ini bukan urusanku, dan aku tidak tahu menang tentang masalah ini. Jangan pura-pura bodoh kamu, Kamandanu. Aku yakin kalian sudah merencanakan semuanya. Itu adalah peringatan pertama, Kamandanu. Mungkin itu dia. Ayo, Naga. Ayo, kita cepat-cepat keluar. Apa ini, Naga? Aku juga tidak tahu. Naga, tolong aku. Jangan berhenti. Kamu harus masuk. Aku tidak bisa masuk ke dalam situ. Kamu harus lewat langit-langit. Kalau tidak, sebentar lagi gua ini akan penuh dengan lawa. Kamu harus berusaha sendiri. Aja.
sekali, Naga. Kamu hanya memikirkan diri sendiri. Aku tidak tahu kalau akan terjadi seperti ini. Ya sudah, sekarang kita tidak perlu buang waktu. Lihat, masa depan kita sedang menunggu kita. Coba kamu perhatikan, Naga. Tempat ini sepertinya sudah lama tidak dimasuki oleh orang lain. Saya pernah mendengar 70 tahun yang lalu. Ada orang pernah datang ke sini untuk mengambil buku itu. Tapi tidak pernah kembali. Semoga saja kita bisa kembali, Naga. Pasti. Kepala, kamu nyaris membuat jantungku berhenti. Dwi Pangga, kamu lucu sekali menggunakan pakaian seperti itu. Ternyata kamu lebih cantik daripada aku. Jangan badai kepala Astri. Ayo, sebaiknya kita segera pergi dari sini. Prajurit Biakta masih mengikuti. Ayo. Naga, berapa lama lagi kita sampai di Istana Ular? Memangnya kamu tidak melihat? Di depan sana sudah terlihat jelas istananya. Itu tidak kelihatan seperti istana, Naga. Ada apa, Biakta? Aku seperti menginjak sesuatu, Naga. Jangan-jangan kamu menginjak racun. Di sini memang banyak tumbuh pohon-pohon beracun. Kamu harus hati-hati, Biakta. Ayo tolong aku. Apa kamu mau melihat aku mati di sini? Biar aku periksa kakimu. Kakimu selamat. Kamu tidak terkena racun. Ini hanya getah berduri yang tidak berbahaya. Tapi tetap sakit, Naga. Sejak kapan kamu jadi cengeng begini? Apa karena kamu gagal menikah dengan Palasri dan kamu jadi putus asa? Jangan pernah sebut Palasri di depanku. Aku buak dengan dia. Kenapa kelawar ini menyerang kita? Ini satu-satunya jalan yang harus kita lalui, Biakta. Lawan terus mereka. Kalau kita ingin sampai ke Istana Ular, kita harus bisa melewati istana ini dulu. Baik, Naga. Kita harus tetap waspada, Biakta. Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan kita hadapi berikutnya. Iya, Naga.
Nagraj, kenapa istana ini ditinggalkan begitu saja? Kita tidak perlu tahu urusan itu. Yang harus kita kerjakan di sini hanyalah mengambil kitab itu. Nagraj, apa kamu membawa ularmu, Nagraj? Tidak. Tapi aku merasakan kehadiran banyak ular di sini. Aku juga merasakannya, Nagraj. Gunakan sulingmu. Kita harus keluar dari sini. Baik, Nagraj. Hiat! Pergilah selagi bisa. Hentikan langkah kalian sampai di sini. Siapa yang peduli dengan tulisan itu? Aku yakin ini adalah tempatnya. Baiklah, Nagraj. Itu kitabnya. Apa kamu yakin, Nagraj? Cepat ambil saja. Bagaimana ini, Nagraj? Semuanya berterbangan. Cepat kumpulkan semua lembaran-lembaran itu. Aku sudah mengambil semuanya. Bagus. Kita harus keluar dari tempat ini sebelum matahari menyingsing.
Arjuna, kenapa kamu kelihatan gelisah? Pangeran dengar suara burung itu? Iya, memangnya kenapa? Suara itu menjadi pertanda telah terjadi peristiwa buruk. Maksud kamu? Perasaanku mendadak tidak enak, Pangeran. Tiba-tiba saja aku teringat pada kakek pemilik kami. Jangan-jangan telah terjadi peristiwa buruk yang menimpanya. Kakek pemilik yang dulu bikin kalian? Benar, Pangeran. Kalau begitu, kita lihat saja ke kakek itu. Baik, Pangeran. Ayo. Nuhun. Nuhun. Kakek, kenapa rumah ini sepi sekali? Sepertinya pintunya tidak dikunci. Bagaimana kalau kita masuk saja, Pangeran? Baiklah. Kakek! Kakek kenapa? Arjuna, cepat panggilkan tabib. Baik, Pangeran. Tidak perlu memanggil tabib. Tapi kakek harus segera mendapat pertolongan. Tidak, Pangeran. Waktu kakek sudah dekat. Tidak ada seorang tabib pun yang bisa menolong kakek. Apa yang harus kita lakukan sekarang, Pangeran? Pangeran, Ada apa, Kek? sebentar lagi kakek panggil Sang Widi. Kakek punya satu permintaan padamu. Kakek jangan pergi. Ini sudah kehendak Sang Widi. Kakek tetap akan pergi. Saat kakek pergi, kakek minta pada kalian agar mengurus pembakaran mayat kakek. Kamu mau kan, Pangeran? Terima kasih, Pangeran. Tapi saat pembakaran nanti, biarkan kaki kakek keluar. Jangan ditutupi kain. Kenapa, Kek? Karena kakek ingin memindahkan ilmu kakek yang hebat kepada pangeran. Baiklah, Kek. Terima kasih, Pangeran. Kakek, bangun, Kek! Kakek! Bangun, Kakek! Kakek! Sudahlah, Pangeran. Kakek! Bangun! Kakek! Pangeran jangan terus menangisinya. Biarkan dia pergi dengan tenang. Baiklah. Kakek, sepertinya baru kemarin kita bertemu. Sekarang aku harus melepasmu untuk pergi. Gawat. Kalau sampai kakek tua itu memindahkan ilmunya kepada Arya Putra dan teman-temannya, maka kesaktian mereka akan bertambah. Iya, itu artinya nyawa kita makin terancam. Benar, kita harus segera bertindak. Ya, kita harus segera melaporkan hal ini pada Mak Lampir. Ayo, Ya, ayo. ayo. Allah,
Pelan-pelan ngeriknya Gerandong. Badanku sakit. Ini juga udah pelan tokat malampir. Emang ada ya tongkat masuk angin? Diam kamu bocah tegik. Kerjakan saja pekerjaanmu. Malampir. Ada apa Duryudana? Si kakek yang dulu membuat kami sekarang mati. Dan sekarang mayatnya akan dibakar oleh Arya Putra. Kita harus mencuri jasad si kakek itu sebelum Arya Putra membakarnya. Dasar wayang tolol. Buat apa mencuri mayat kakek jelek itu? Biarkan saja dia mati. Memangnya apa urusanku? Bukan itu masalahnya, Malampir. Tapi kakek itu punya ilmu kesaktian yang tinggi. Dan bisa jadi, kalau kita tidak mencuri jasadnya, dia akan mewariskan semua ilmunya kepada Arya Putra. Hah? Dia bisa mewariskan ilmunya kepada Arya Putra? Benar, Malampir. Kurang ajar. Kalau begitu, ayo kita pergi ke sana sekarang juga. Kakek, semoga di kehidupan mendatang kita bisa berjumpa lagi ya, Kek. Pangeran, apa pembakarannya sudah bisa dilaksanakan sekarang? Ya, bisa. Selamat jumpa, Kek. Baiklah, aku akan membakarnya. Semoga kau bahagia di kehidupan yang abadi, kakek. Serang! Kemana wayang-wayangku? Kenapa tidak ada? Pasti ada sebabnya. Kenapa wayang-wayang itu menghilang? Kemana si Lampir? Sudah malam begini masih saja keluyuran. Sudah tahu dia sedang hamil. Dasar tua bangka, tidak tahu diri. Aduh. Bangun, Lampir, bangun. Waduh. Bodoh. Kamu siapa apa si Lampir? Kalau jalan itu pakai mata. Dasar mata kayu kamu. Aku tidak jalan, aku mental. Kenapa kamu bisa mental? Ini sangat berbahaya. Kau tahu, aku mental gara-gara aku mau mengambil kekuatan dari mayat pemilik wayang itu. Kamu mendapatkan kekuatan itu hampir. Hai, cepat tunjukkan kepadaku. Sayangnya aku tidak berhasil. Semua membeku dan aku tidak tahu apa-apa. Tahu-tahu aku mental ke sini. Sekarang di mana wayang-wayang itu? Kemana mereka? Kemana? Mereka hilang. Apes aku. Dasar Lampir bodoh. Nenek kayu, otak kayu. Dwi Pangga, apa keadaannya sudah aman? Tidak, Pak Lastri. Keadaan belum aman. Biarta bisa muncul kapan saja. Dia pasti masih mencarimu. Lalu apa yang harus kita lakukan, Dwi Pangga? Apa kita harus terus berada di tempat seperti ini? Sepertinya kamu harus begitu. Lalu sampai kapan? Sampai Biakta bisa melupakanmu, Pak Lastri. Tidak. Itu tidak mungkin, Dwi Pangga. Biakta tidak mungkin melepaskan apa yang sudah dia inginkan, termasuk aku. Biakta itu adalah seorang yang sangat pendendam. Kita pikirkan masalah itu nanti. Yang terpenting sekarang, kamu dalam keadaan aman.
Tempat ini tidak ada yang mengetahui selain aku dan kamu. Apa aku tidak bisa kembali ke Manguntur? Bersabarlah. Aku tahu ini berat. Tapi aku berjanji, selama kamu berada di sini, aku akan datang kemari untuk menemanimu. Lalu kamu akan pergi sekarang? Aku pergi. Berhati-hatilah di Pangga. Kamu juga. Kita di baik-baik. Aku ditugaskan untuk menggantikanmu. Baik, makasih. Bentar. Bentar. Eyang. Ya, bentar. Ini Eyang. Dan maaf, Eyang baru bisa datang dan belum bisa mengeluarkanmu dari sini. Eyang, tolong bantu aku. Aku tidak mau mati di sini, Eyang. Iya tahu. Tapi itu sangat tidak mungkin. Di bawah kepemimpinan Kamandanu, penjagaannya sangat ketat. Apa tidak ada cara lain, Eyang? Mungkin ada satu cara. Apa itu, Eyang? Aku akan melakukan apa saja. Kamu keluar dari sini dengan wujud bajangmu. Eyang, itu tidak mungkin. Aku tidak mungkin kembali ke tubuh itu. Tubuh bajangku sudah dibakar. Sepertinya tidak ada cara untuk kembali dalam wujud itu, cucuku. Tolong bantu aku. Aku ingin kembali ke tubuh bajang. Lihat keadaanku. Aku tidak memiliki tangan. Bahkan, aku tidak bisa memiliki ratu dan istriku sendiri. Mereka sudah mengkhianati dan memilih mencintai Kamandanu. Tolong, aku ingin mendapatkan tangan agar aku bisa membalaskan dendamku. Sabar, sabar. Bagaimana aku bisa tenang jika keadaanku hancur seperti ini? Di mana Biung? Kenapa dia tidak membantumu? Biungmu sedang mengurus hal lain. Dia lagi menaklukkan Kamandanu. Semoga dia berhasil ya. Atau aku akan mati lumutan di sini. Aku akan berusaha mengeluarkanmu dari sini. Sekarang, sabar kamu tunggu di sini. Baik ya. Aku akan bertahan di sini. Tapi Eyang harus bergerak cepat. Baiklah. Jaga dirimu baik-baik. Dan ingat, jangan melakukan hal bodoh apapun yang bisa merugikan diri sendiri. Baik ya. Kalagung, kembalilah aku mohon. Aku butuh pertolongan untuk cucuku Bajang. Kalagung, itukah kamu? Kamu putra dari Karaagung. Apa kamu bisa menolong aku? Baiklah, bantu aku. Tolong, aku mohon. Kembalikan cucuku Bajang menjadi bentar. Terima kasih, Putra Kalagung. Aku dan Bajang sangat-sangat menghargai pertolonganmu. Sepertinya ini para dewa
Dewa adalah makhluk yang abadi. Mungkin di sini. Lalu apalagi setelah ini? Pekerjaan apa ini, Nagras? Kamu mau aku menyelesaikan semua ini? Itu tidak mungkin, Nagras. Dunia saja bisa aku tantang. Ngapain aku mengerjakan pekerjaan bodoh ini? Jika kamu tidak bisa menyatukan lontar-lontar ini, mana mungkin kamu bisa menaklukkan dunia? Jangan membuatku marah, Nagras. Atau kamu tidak punya otak hingga menyerah? Padahal yang kamu anggap kecil ini, kamu tidak mengerti sama sekali hal besar yang ada di balik semua ini. Menuju keabadian bukan hanya dimiliki oleh para dewa, tapi manusia juga bisa memilikinya. Manusia setengah dewa. Ya, itu kunci dari jawaban dan perjalanan kita. Tapi semua tergantung padamu. Kalau kamu ingin menghentikan semua ini, silakan. Aku hanya membantumu karena aku sendiri sudah abadi. Tapi apa semua ini benar, Nagras? Lakukan saja, dan kamu akan tahu sendiri jawabannya. Sepertinya ada yang kurang dari kitab ini, Nagras. Ya, bagian inti dan terpenting dari kitab ini. Aku harus mendapatkannya. Mungkin halaman itu terlepas saat kitab itu jatuh. Benar, Nagras. Kita harus kembali ke tempat itu dan mengambil kitab yang tersisa. Baiklah, ayo. Tunggu dulu, Nagras. Aku akan mengamankan kitab ini. Aku tidak mau kitab ini jatuh ke tangan orang. Hanggareksa, aku membawakan makanan yang sangat lezat dari istana. Hanya untuk... Ayo kamu makan. Kamu pasti sangat lelah, kan? Terima kasih, Arimbi. Untuk apa kamu repot-repot membawakan makanan untukku? Apa tidak sebaiknya kamu bebaskan aku dari sini? Maafkan aku, Hanggareksa. Tapi aku tidak bisa melakukan itu. Kenapa, Arimbi? Bukannya kamu bilang kamu mencintai aku? Aku juga mencintai kamu. Tapi aku tidak bisa mengkhianati anakku. Kecuali apa ini? Kecuali kamu mau menikah lari denganku. Kenapa, Hanggareksa? Kamu tidak benar-benar mencintaiku? Bukan begitu, Arimbi. Aku cuma tidak ingin menambah masalah. Aku tidak ingin ada perselisihan antara aku dan Kanjeng Buwinara. Iya, aku mengerti. Arimbi, meskipun kita tidak bisa bersatu, aku mohon kita bisa menjadi sahabat. Biarlah masalah anak kita menjadi urusan dia sendiri. Tidak, Hanggareksa. Aku tidak akan pernah lepas tangan pada siapapun yang sudah memusuhi anakku Benta. Arimbi, anak kamu sendiri yang mencari musuh. Dia sering mencari kesalahan Kamandanu dan Dwi Pangga.
Dwi Pangga dan Kamandanu sudah memotong tangan anakku. Apa itu salah Bentar? Harimbi, dalam setiap peperangan itu pasti akan ada korban. Jadi kita harus hentikan peperangan. Hentikan permusuhan antara Bentar dan Kamandanu. Tidak. Aku tidak akan pernah berhenti sebelum dendam Bentar terbalaskan, Hanggaraja. Harimbi, aku mohon, jangan kamu simpan dendam di hati kamu. Apa tidak sebaiknya kita hidup damai, berdampingan dan bahagia? Maafkan aku, Hanggaraja. Tapi aku tidak bisa memaafkan Dwi Pangga dan Kamandanu. Bagaimana? Eyang bertemu dengan anak agung di sana. Dan dia memberikan apel ajaib ini untukmu. Kalau kamu memakan apel ajaib ini, kamu akan berubah ke wujud asalmu. Benar, Ayah? Benar. Baiklah. Makanlah. Kenapa kepalaku menjadi pusing ya? Mungkin itu reaksi dari apa aja itu. Kan? Ya. Iya, Eyang. Kenapa kepalaku menjadi pusing ya? Mungkin itu reaksi dari apa aja itu. Kan? Ya. Iya, Eyang. Terima kasih. Karena aku sudah kembali ke wujud asliku. Ya. Majang. Ada prajurit datang. Cepat kita pergi. Baik, Eyang. Bentar kabur dari tahanan. Benar, Kanjeng Gusti. Ketika kami tiba di sana, ternyata ruang tahanan itu sudah kosong. Cepat, kerahkan semua prajurit untuk mencarinya. Baik, baik. Maaf, Kisanak. Apa Kisanak lihat Bentar? Tidak tahu, Tuh. Maaf, Nyai. Apa yang lihat Bentar? Apa kamu lihat Bentar? Apa kamu lihat Bentar? Maaf,
Aki lihat bentar. Mana lagi? Kami sudah mencari Bentar ke seluruh Manguntur dan wilayah sekitarnya. Tapi kami tidak menemukan keberadaan Bentar. Baiklah, kamu boleh pergi. Tapi tetap jaga mata dan telinga kamu untuk mengetahui kabar Bentar. Baik, Kanjeng Gusti. Sesulit apapun, kita harus mencari Bentar dan menemukannya. Aku setuju, Komandan. Aku tidak ingin Bentar mengacau di Manguntur ini. Aku yakin dia bersembunyi di suatu tempat untuk menyusun kekuatan guna menyerang kembali Manguntur. Benar. Bentar tidak akan menyerah sebelum keinginannya tercapai. Aku juga tidak akan menyerah sampai tujuanku tercapai. Tujuanku adalah membuat kehidupan damai dan sejahtera bagi rakyat Manguntur. Aku rasa Hanggareksa memang benar-benar jatuh cinta padaku. Seperti ada suara perempuan. Atau cuma perasaanku saja. Jangan coba-coba menakuti aku. Aku adalah Arin. Aku tidak takut pada apapun dan siapapun. Keluar kamu! Akhirnya kita berhasil sampai ke tempat ini lagi. Benar sekali, Nagras. Aku akan menuju keabadian. Ayo kita lanjutkan.
Terima kasih, Nagraj. Nagraj, coba perhatikan. Sepertinya ada yang aneh dengan lorong ini. Ya, sepertinya kemarin tidak seperti ini. Iya, ini seperti lorong yang sama, Nagraj. Iya, Nagraj. Apa mungkin ini satu jebakan untuk kita? Mungkin saja. Lalu apa yang harus kita lakukan, Nagraj? Kita harus berpisah. Gunakan ilmu menembus dinding milikmu, Byakta. Dan temukan ruangan tempat kitab itu. Jika kamu sudah menemukannya, beri tanda padaku. Dan aku akan mendatangimu ke ruangan itu. Baiklah, Nagraj. Berikan obornya padaku. Ayo kita berpisah. Gelap sekali. Byakta sudah menemukan tempat. Nagraj, dari mana saja kamu? Aku butuh penerangan untuk tempat ini. Kamu pikir mudah menuju ke tempat ini? Sudahlah, tutup mulut. Sekarang belikan obor itu. Kurang ajar. Ini hanya surat tak berharga. Sial. Cepat. Kita harus temukan sekarang. Kita harus kembali. Ingat, sebelum matahari terbit. Dengar, Nagraj. Aku tidak akan pergi dari tempat ini sebelum aku menemukan lontar itu. Di mana dia? Di mana lontar itu? Hai, tengkorak jelek. Sekarang katakan, di mana lontar itu? Untuk apa kau marah pada tengkorak tak bernyawa? Apa nak? Iya, ini dia. Ini dia yang kita cari. Ayo cepat, tinggalkan tempat ini. Ayo. Byakta. Lontar yang baru saja kau ambil akan menentukan hidupmu selanjutnya. Kamu dengar? Apapun yang akan terjadi di masa depanku, itu adalah kehendakku.
Aku akan abadi. Kemana Rimbi? Sudah malam begini tapi belum pulang juga. Rimbi! Kamu kenapa? Perempuan sialan itu sudah mempermainkan aku, Bob. Siapa perempuan itu? Perempuan yang sudah berpura-pura menjadi setan itu, Bob. Kurang ajar. Nanti kita kasih pelajaran. Sekarang ada yang mau Bobo bicarakan. Ayo Rimbi. Ada apa, Bob? Tunggu. Dari mana kamu? Mana Bentar? Iya, Bentar sudah kabur. Benarkah, Bobo? Kapan? Jangan pura-pura, Arimbi. Pasti kalian telah merencanakan kaburnya Bentar. Apa Kang Mas tidak bisa melihat wajahku? Lihat, wajahku terluka, Kang Mas. Lalu bagaimana mungkin aku membantu Bentar untuk kabur dari sini? Lalu kamu dari mana? Sebenarnya, aku habis pergi ke hutan. Hutan? Ada apa di sana? Aku mencari Narirati. Rati? Iya, tadi aku ingin memberi kejutan untuk Kang Mas. Tapi aku malah dilawan oleh setan sialan itu. Dan sekarang, wajahku terluka. Baiklah. Kali ini aku percaya padamu. Tapi lain kali, jangan macam-macam padamu. Bob, ada apa ini, Bob? Kenapa Bentar bisa kabur? Sebenarnya, dia sudah berubah menjadi bajang. Bajang? Ya, karena itu dia bisa keluar dari penjara. Tidak, itu tidak boleh terjadi, Bob. Kenapa, Rimbi? Bob, susah payah aku merubah bajang menjadi Bentar. Aku sudah susah-susah mendapatkan tubuhnya. Dan sekarang, dia kembali lagi menjadi bajang. Tidak, aku tidak mau itu. Tapi dia sudah mendapatkan tangan. Iya, tangan. Dia bisa mendapatkan tangan itu kembali, Bob. Tapi dia harus kembali lagi ke dalam tubuh Bentar. Aku ingin dia kembali lagi menjadi Bentar, Bob. Di mana bajang sekarang? Sebenarnya, ada satu buah lagi yang bisa membuat balik menjadi Bentar. Jika dia mau. Buah? Ya, tadi Bopo mendapatkan 2 buah. Satu yang bisa merubah dia menjadi Bentar, satu lagi yang bisa merubah dia menjadi bajang. Aku harus segera bertemu dengan bajang. Nah, kita harus bersyukur nih. Dapat hewan ternak ini dengan harga yang lebih murah. Iya, ya, benar, benar. Suara apa tuh? Apa tadi ya? Kenapa berkelebat sangat cepat sekali?
Untuk keabadian akan terlihat setelah orang membaca isi kitab ini. Maka dia bisa melihat masa lalu, masa depan, dan bisa merubah masa depannya di kehidupannya sendiri. Itu kekuatan dari kitab ini. Kamu akan menjadi orang hebat dengan kitab ini, Biakta. Tapi bagiku, aku tidak ingin melihat masa lalu, Nagraj. Tapi bagaimana dengan masa depanmu? Di situ tertulis kamu bisa mengetahui bagaimana masa depanmu. Dan kamu juga bisa mengubah masa depanmu. Cepat, lanjutkan baca lagi. Untuk mendapatkan kekuatan dari isi kitab ini, maka dia harus membaca kitab ini sebanyak 1000 kali di dalam goa. Apa? 1000 kali? Kamu harus melakukan itu, Biakta. Aku tidak akan melakukannya, Nagraj. Aku tidak ingin masuk ke dalam goa itu. Aku tidak ingin kembali ke dalam goa. Lalu, untuk apa kamu mengorbankan nyawamu untuk kembali ke istana itu? Kalau kamu tidak mempercayai kitab ini. Dengar, Nagraj. Bagiku, kitab ini hanyalah bualan anak kecil. Dan aku tidak tahu siapa yang telah menulisnya. Anak kecil mana yang bisa menembus gua berbahaya dan semua rintangan ini? Kamu tidak punya pilihan lain. Teruskan kamu baca bagian terakhir itu. Kalau aku tidak mau, bagaimana? Semua tergantung padamu. Aku tidak bisa menentukan keinginanmu. Barang siapa yang telah membaca bagian terakhir dari kitab ini, maka di bagian sebelumnya akan hilang begitu saja. Bagaimana? Sekarang kamu percaya isi kitab ini? Iya, Nagraj. Aku percaya. Aku percaya dengan kitab ini. Dan lakukanlah apa yang diperintahkan dalam kitab itu. Baiklah, Nagraj. Besok pagi, aku akan bersemedi di dalam gua itu. Kenapa kakek itu pernah bilang kalau untuk menyentuh kakinya dengan kepala, kalau itu hanya membuat semua wayangku hilang? Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu. Tapi kenapa wayang-wayang itu hilang memakai gaya seperti ini? Kenapa aku berubah menjadi wayang? Aku harus kasih tahu Byung, oh jaga Dewa Batara. Byung, Byung. Kalau Byung melihat aku ada di dalam keadaan aku seperti ini, Byung pasti terkejut. Pasti bisa panik. Aku tidak boleh membuat Byung panik. Aku harus mencari jalan keluar sendiri. Mungkin teman-teman wayang itu bisa kasih tahu jalan keluar. Aku harus ketemu sama mereka. Tapi bagaimana caranya? Sepertinya aku bisa sampai mereka pakai gaya itu. Kenapa aku ada di sini? Aku sudah berubah menjadi semula. Aku sudah normal. Tanganku sudah normal. Ternyata aku bisa berubah menjadi seperti semula. Oh, ternyata itu kode untuk berubah dari manusia menjadi wayang dan dari wayang menjadi manusia. Kanjeng Ibu. Ada apa kau sepagi ini menemuiku? Aku ingin berpamitan, Ibu. Untuk apa? Mau pergi kemana kamu? Ada sesuatu yang harus aku lakukan, Ibu. Apa itu? Aku tidak bisa menjelaskannya sekarang. Yang pasti,
Semua yang kulakukan itu untuk merubah semua masa depanku, Ibu. Tampaknya kau sangat yakin dengan hal ini. Benar sekali, Ibu. Aku melakukan semua ini untuk merubah kehidupanku seperti yang kuinginkan, Ibu. Baiklah, aku tidak akan mempertanyakan lagi kemana kau akan pergi. Jika kau yakin dengan apa yang kau lakukan, maka lakukanlah dengan baik. Restuku menyertaimu. Aku pamit, Ibu. Berhati-hatilah, Biakta. Sekarang semua wayang pangeran sudah hilang. Ini waktunya kita bisa menangkap dia. Kamu benar juga, Lampir. Aku sangat benci sekali dengan bocah tengik itu. Karena dia sudah membuat anakku sengsara. Kalau begitu, untuk apa kita buang-buang waktu? Kita harus menangkapnya sekarang juga. Iya, aku setuju. Ayo jalan. Ayo, kita masuk. Pangeran, di mana kau? Sekarang suara tongkat Mak Lampir dan Bibi Dewi Sambi. Aku harus kabur. Dari mana wayang ini? Hei, mana pangeran? Aku tidak akan kasih tahu. Kurang ajar. Aku akan hancurkan kamu. Coba kalau bisa. Sudah, Lampir. Lebih baik kita tangkap saja dia. Aku harus bertemu dengan mereka. Kalian sedang apa di sini? Kurang ajar kamu, pangeran. Di mana wayang itu? Wayang? Wayang dari mana? Wayang-wayangku kan semuanya sudah hilang. Diambil sama mata kamu. Sudah, jangan pura-pura. Sekarang katakan, di mana wayang-wayang itu? Aku tidak tahu. Kalau kalian tidak percaya, cari saja sendiri. Ya, kapan-kapan. Sekarang kami harus pulang. Harus istirahat dulu. Oh, begitu. Baiklah, aku tahu bagaimana caranya supaya kalian bisa pulang cepat dalam keadaan aman. Mau apa kamu? Aku mau kirim kalian ke gua. Jangan. Jangan.
Kita benar-benar sudah kehilangan jejak Bentar, Kanjeng. Hamba tidak tahu lagi harus kemana mencarinya. Sebaiknya kamu pergi ke tempat Biakta. Kalaupun Bentar tidak ada di sana, Biakta pasti mengetahui keberadaannya. Baiklah, Kanjeng. Hamba akan mencarinya ke sana. Kalau begitu, hamba pergi sekarang. Silakan. Aku tidak punya urusan dengan kalian. Sebaiknya kalian minggir. Aku hanya ingin bertemu dengan Biakta dan Bentar. Kanjeng Gusti Biakta adalah junjungan kami, pemimpin kami, dan kami harus menjaganya dari orang-orang yang memusuhinya. Ayo, kita serang! Ya. Yes! Bentar! Biakta! Keluar kalian! Bentar! Apa kau tidak bisa bersikap sopan memasuki kerajaan anakku, Kamandanu? Bukankah kau adalah seorang temenggung? Kalian yang membuat aku bersikap seperti ini. Katakan, gimana mereka? Kalau kau cari Biakta, tunggu saja. Dia pasti kembali ke sini, karena ini singgasananya. Tapi kalau kau mencari Bentar, jangan harap kau akan menemukannya. Bentar sudah banyak berbuat kejahatan. Karena itu, aku harus menangkap. Cepat katakan, di mana dia? Cari saja sendiri, kalau kau bisa menemukannya. Gaya, jangan main-main dengan. Kau mengancamku? Aku hanya mengingatkan. Siapa saja yang berusaha melindungi orang-orang jahat yang menjadi musuh Manguntu. Kalau kau hebat, kau pasti tidak akan seperti orang gila begini yang kebingungan mencari Bentar. Sekali lagi, cepat katakan, di mana mereka? Aku tidak tahu. Sekalipun aku tahu keberadaan Bentar, aku tidak akan pernah memberitahumu. Baiklah, aku sendiri yang akan menangkap Bentar. Meskipun dia lari sampai ke ujung dunia, aku tetap akan mengejar. Oh ya? Kalau begitu cepat tangkap Bentar. Aku juga ingin melihat seberapa besar kehebatanmu menghadapi Bentar sekarang. Kamu jangan sombong dulu kayak hanya karena aku belum menemukan Bentar. Lantas, kalian pikir kalian lebih hebat? Tunggu saja pengadilan Manguntu yang akan memberikan hukuman pada Bentar dan para sekutunya. Kenapa, Nagras? Kenapa kamu berhenti? Aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini, Biakta. Tapi kenapa? Ini adalah perjalanan untuk menuju apa yang kamu cita-citakan. Jadi kamu harus meneruskan perjalanan ini sendirian, tanpa ada orang yang mendampingimu. Baiklah, Nagras. Aku akan meneruskan perjalananku sendiri. Selamat jalan, Biakta. Semoga apa yang kamu cita-citakan akan terwujud. Terima kasih, Nagras. Aku tidak pernah menyangka Hanggareksa akan menerima cintaku. Anaknya menolakku, tapi boponya menerima cintaku. Senang sekali hatiku. Bajang? Iya, Biung. Ini aku, Bajang. Bajang, bagaimana bisa kamu mendapatkan wujud ini, Bajang?
Ini yang dinamakan keajaiban, Biung. Iya, tapi maksud Biung, bagaimana bisa kamu mendapatkan tubuh Bajang ini? Sedangkan tubuh ini kan sudah dibakar dan sudah kamu korbankan. Ya, tapi Eyang berhasil membantuku. Bagaimana bisa dia melakukan? Aku mendapatkan bantuan dari Putra Kala Agung. Bajang? Iya, Biung. Ini aku, Bajang. Bajang, bagaimana bisa kamu mendapatkan wujud ini, Bajang? Ini yang dinamakan keajaiban, Biung. Iya, tapi maksud Biung, bagaimana bisa kamu mendapatkan tubuh Bajang ini? Sedangkan tubuh ini kan sudah dibakar dan sudah kamu korbankan. Ya, tapi Eyang berhasil membantuku. Bagaimana bisa dia melakukan? Aku mendapatkan bantuan dari Putra Kala Agung. Jadi ternyata dia masih berada di sini. Dan Bopo berhasil menghubunginya. Ini pertanda bagus untuk kita, Bajang. Tapi bagaimana dengan wujud Bentar, Bajang? Aku tidak peduli dengan tubuh pembawa sial itu. Ternyata aku lebih dicintai banyak orang dengan wujudku yang seperti ini. Sementara dalam diri Bentar, mereka malah membenciku, mengkhianatiku, dan memburuku. Aku ingin membalas dendam. Aku sudah muak dengan penderitaan ini. Iya, Bajang. Apapun yang bisa Biung lakukan untuk membalaskan dendam, pasti akan Biung lakukan. Biung juga sudah tidak sabar. Ingin sekali membalaskan dendam Biung kepada orang-orang Manguntur itu. Aku ingin menghancurkan Manguntur. Iya, Bajang. Biung rasa kamu pasti bisa melaksanakan. Kebawinarang dan Kamandan itu bukan penghalang. Apalagi dengan tubuhmu yang sekarang. Kamu pasti sangat mudah menghancurkan mereka. Dan malam ini, aku sudah berhasil membuat kekacauan di pedesaan Manguntur. Mereka semua akan kaget mendengar kedatanganku kembali. Ya, kita cari kayu bakar sana dia. Pasti banyak ya. Terserah kakak. Ya, sana kan. Ada banyak kan. Dia mati. Waduh, Kang. Sepertinya terjadi pembunuhan, Kang. Tapi siapa yang membunuh mereka, Kang? Badannya kering. Darahnya juga kering. Jangan-jangan dibunuh oleh Bajang. Bajang? Tapi Bajang kan sudah mati, Kang. Hah? Jangan-jangan yang membunuh mereka adalah siluman Bajang, Kang. Ya sudah, ayo kita cepat lapor ke Pak Ungu. Ayo cepat, Kang. Ayo, Kang, cepat, Kang. Pak Ungu, ya, cepat ya. Pak Ungu. Iya, Kang, sabar. Pak Ungu, Pak Ungu. Ini sabar, Pak Ungu. Sini, Pak Ungu. Sini. Apa sih kok? Aku kayak koyo cah cilik wae ditarik. Ada apa? Ono apa? Anu Pak Ungu, udah Kang, sampai aja yang ngomong duluan Kang. Ih, ngomong bener, ada apa? Iya, aku yang ngomong. Anu Pak Ungu, kami menemukan mayat di dalam hutan Pak Ungu. Wah, bercanda. Mayat apa toh? Beneran Pak Ungu, kami itu tidak bohong. Kami menemukan mayat di dalam hutan. Yo, tapi mayatnya siapa? Mayatnya siapa? Kami sendiri sih tidak tahu Pak Ungu. Tapi sepertinya orang itu bekas dibunuh oleh siluman Bajang. Bajang? Wah, ini harus kita laporkan ke Kadipaten Manguntur. Kalau enggak pembunuhan ini bisa merajalela. Yaudah, kita ke sana. Ayo, yuk. Iya. Ayo, cepat. Ampun Kanjeng Gusti. Ada apa, prajurit? Hamba mengantar warga desa Kedung Arum yang ingin melapor pada Gusti. Mau melapor apa? Silakan. Ampun Kanjeng Gusti, kami menemukan 2 orang warga desa kami mati di hutan Jatimulya dan mereka mati diduga dibunuh oleh Bajang. Dibunuh oleh Bajang?
Bagaimana bisa kamu punya kesimpulan seperti ini? Tubuh mereka mengering dan darah mereka habis terisap, Gusti. Bajang memakan korban? Benar, Kanjeng. Ternyata dugaan kita benar. Kalau Bajang datang ke sini untuk melakukan Manguntuh. Kamandan, kamu jangan cuma asal menuduh, Kamandan. Tapi Arif, dilihat dari keadaan mayat yang digambarkan oleh warga tadi, sudah jelas kalau itu perbuatan Bajang. Kalau hanya sekedar lapor, aku rasa itu tidak bisa membuktikan apa-apa. Aku sependapat dengan Kamandan. Kang Mas tidak boleh berpihak seperti itu. Diam kamu. Jangan ikut campur. Kamandan, tangkap Bajang dan bawa ke sini. Baik, Kanjeng. Hamba janji, dalam waktu 3 hari, hamba akan menangkap Bajang. Hidup atau mati. Kalau hanya sekedar lapor, aku rasa itu tidak bisa membuktikan apa-apa. aku sependapat dengan Kamandan. Kang Mas tidak boleh berpihak seperti itu. Diam kamu. Jangan ikut campur. Kamandan, tangkap Bajang dan bawa ke sini. Baik, Kanjeng. Hamba janji, dalam waktu 3 hari, hamba akan menangkap Bajang. Hidup atau mati. Bajang, lebih baik kamu cepat pergi dari sini. Carilah tempat yang aman. Tempat di mana Kamandanu tidak bisa menemukanmu. Apa Biung sekarang tidak melihat kalau aku sudah menjadi Bajang? Hah? Artinya aku lebih sakti dari sebelumnya. Dan aku yakin Kamandanu pasti bisa bertekuk lutut mohon ampun kepadaku. Bajang, tetap saja Biung mengkhawatirkan kamu, Bajang. Kamandanu itu sangat marah padamu. Lebih baik sekarang kamu menyusun kekuatan dulu. Sampai kamu menjadi sakti. Baru kamu boleh bertemu dengan Kamandanu. Aku rasa tidak ada yang perlu ditakutkan dengan Kamandanu, Biung. Dia hanya manusia biasa. Tetap saja, Bajang. Biung tidak mau terjadi sesuatu padamu. Biung sangat khawatir. Kamandanu menginginkan kamu hidup atau mati, Bajang. Tolong, Bajang. Kamu harus segera pergi dari sini. Biung tenang saja. Yang akan menangkap hidup atau mati itu aku, bukan Kamandanu. Aku akan menjadikan Kamandanu sebagai tawananku. Dendamku pasti terbalaskan, Biung. Bajang, Biung sangat mengkhawatirkan kamu. Tolonglah mengerti. Terakhir kamu bertempur dengan Kamandanu. Kamandanu berhasil mengalahkan. Dia berhasil memotong tanganmu, Bajang. Lalu bagaimana? Kalau dia menyerangmu membabi buta, lalu dia memotong bagian tubuhmu yang lain. Tidak bisa, Bajang. Biung tidak sanggup untuk melihatnya. Aku sudah siap dengan segala risikonya, Biung. Antara aku dan Kamandanu sudah ditakdirkan menjadi musuh. Di antara kami memang harus ada yang mati. Jadi kalau bukan Kamandanu yang mati, mungkin aku yang mati, Biung. Tidak, Bajang. Biung tidak bisa melihat itu semua. Tidak. Pokoknya Biung tenang saja. Kali ini yang akan mati adalah Kamandanu. Ampun kan, Gusti.
Ada apa? Di luar sedang terjadi pertempuran besar antara prajurit Manguntur dengan Bajang, Gusti. Bajang? Akhirnya, kamu datang juga. Jadi aku tidak usah repot-repot mencarimu untuk menjebloskan kembali ke penjara. Justru aku yang akan menangkapmu, Kamandan. Aku sudah tidak sabar untuk membunuhmu dan menghisap darahmu. Jadi benar, kamu yang telah merusak desa-desa di Manguntur, membunuh penduduk dan menghisap darahnya. Itu memang aku yang melakukannya. Kenapa? Tapi itu belum seberapa, Kamandan. Aku sudah mempunyai rencana yang lebih bagus untuk menghancurkan wilayah kekuasaanmu. Bajang, cukup aku saja yang menjadi musuh. Jangan libatkan para penduduk yang tidak berdosa. Tidak, Kamandan. Bukankah aku sudah pernah bilang kalau semua teman, semua orang yang mendukungmu akan menjadi musuhku juga? Jadi bersiaplah kalian semua untuk meregang nyawa di tanganku. Kamu benar-benar biadab. Jadi benar, kamu yang telah merusak desa-desa di Manguntur, membunuh penduduk dan menghisap darahnya. Itu memang aku yang melakukannya. Kenapa? Tapi itu belum seberapa, Kamandan. Aku sudah mempunyai rencana yang lebih bagus untuk menghancurkan wilayah kekuasaanmu. Bajang, cukup aku saja yang menjadi musuh. Jangan libatkan para penduduk yang tidak berdosa. Tidak, Kamandan. Bukankah aku sudah pernah bilang kalau semua teman, semua orang yang mendukungmu akan menjadi musuhku juga? Jadi bersiaplah kalian semua untuk meregang nyawa di tanganku. Kamu benar-benar biadab. Ingat, Kamandanu, kau sendiri yang menjadikan aku seperti ini. Kau yang sudah menghancurkan hidupku. Jadi sudah semestinya aku membalas perbuatanmu. Kamu selalu mencari kesalahan orang lain. Kamu hancur karena kesalahanmu sendiri, Bajang. Apa kamu tahu? Kesalahan terbesarmu adalah kamu tidak punya hati dan pikiran. Karena itulah kamu tidak tahu jalan, sehingga kamu tersesat dan hancur. Tidak usah menggurui Kamandanu. Lebih baik sekarang bersiaplah untuk mati. Iya. Iya. Aku tidak kabur, Kamandanu. Aku pergi untuk kembali menghancurkanmu. Selama kau belum mati di tanganku, aku tidak akan mati. Prajurit, bawa dia.